Shalom, selamat pagi, salam damai untuk kita semua. Selamat datang di Renungan Harian PDOM Santo Yohanes Don Bosco Jayapura. Bersama saya, Mina, yang akan membawakan renungan di hari ini, edisi 12 April 2020. Sahabatku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, saya mengajak kita lebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa yang penuh sukacita. Sebab kita percaya bahwa Dia adalah Putra Allah, sungguh bangkit setelah mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Bahkan di dalam firman-Nya, Ia mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendengar namun tidak melihat tetapi percaya." Sahabatku yang terkasih, para murid Yesus tidak langsung percaya tentang kebangkitannya. Padahal mereka menyaksikan dan setiap hari mereka berjalan bersama Yesus. Dan Yesus sering mengatakan bahwa Ia akan melalui penderitaan dan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Para murid Yesus mereka membutuhkan proses yang cukup panjang hingga peristiwa itu dapat diterima. Dan diimani dan ditanggapi dengan sukacita.
Pengalaman kedua murid dalam bacaan Injil hari ini menjadi salah satu bukti mereka menengok makam Yesus untuk memastikan kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Sahabatku yang terkasih, para murid panik dan rasa takut. Mereka lupa dan tidak percaya bahwa segala yang terjadi telah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Ia berfirman, Anak Manusia akan menderita dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Setelah melihat kubur yang kosong dan kain kafan yang terlipat rapi, barulah mereka percaya akan kebangkitan Yesus. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan inilah yang memotivasi murid-murid Yesus untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada orang lain. Kita pun diundang untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Bukan karena kita melihat tanda-tanda, tetapi karena kita sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang sungguh telah bangkit. Iman kepada Tuhan tidak harus memerlukan tanda yang nyata atau bukti-bukti yang harus kita lihat ataupun kita pegang ataupun kita raba, sama seperti Thomas yang tidak percaya, melainkan perkataannya ia mengatakan bahwa saya tidak percaya sekalipun saya melihat ataupun saya meraba. Kalau kita percaya pada setiap sabda yang keluar dari mulutnya, maka kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata dalam masa kini. Di masa zaman now ini, kita harus menjadi orang muda yang dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan. Semoga demikian. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan, tumbuhkanlah selalu imanku kepadamu, agar kami mampu mewartakan kebangkitan-Mu kepada siapa saja melalui kesaksian hidup. Semoga hidup harian kami menjadi sebuah pembaharuan iman yang terus-menerus. Amin. Puji Tuhan, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini telah selesai. Sahabatku, kita sudah berdoa. Percayalah bahwa kita akan dimampukan oleh Yesus melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan mewartakan kabar sukacita untuk semua orang, untuk siapapun yang kita jumpai, dan Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih lagi tentang kebenaran firman-Nya. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.